Benar-benar wasit gila. Kepemimpinan konyol wasit Indonesia versus Qatar bikin timnas Indonesia dirugikan. PSSI beri tanda timnas Indonesia diperkuat banyak pemain keturunan tambahan di babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Shin Tae-yong berujar kualitas timnas Indonesia U23 sekarang bisa bikin tim sekelas Korea Selatan panik. Dua hal ini yang buat Shin Tae-yong pede arungi Piala Asia U23 2024. Anggota ex-Jo PSSI Arya Sinulinga kesal dengan kepemimpinan wasit Nasrullah Kabirov saat bertugas dalam pertandingan timnas U23 Indonesia versus Qatar. Pertandingan perdana grup A Piala Asia itu digelar di Stadion Jassim bin Hamad, Doha, Qatar, Senin 15 April 2024. Arya Sinulinga menilai wasit asal Tajikistan itu berpihak kepada tuan rumah Qatar. Pasalnya banyak keputusan Nasrullah Kabirov yang merugikan timnas U23 Indonesia. Kerugian pertama terlihat saat Nasrullah Kabirov memberikan hadiah penalti kepada Qatar usai melihat VAR. Penalti itu terjadi ketika adanya dorongan fisik antara kapten timnas U23 Indonesia Rizky Ridho dengan striker Qatar Mahdi Salem di penghujung babak pertama. Semula Nasrullah Kabirov meniup peluit pertanda pelanggaran dari Mahdi Salem kepada Rizky Ridho. Tidak berselang lama, Nasrullah Kabirov langsung mendapatkan arahan dari wasit VAR untuk melihat tayangan ulang. Setelah dilihat, Nasrullah Kabirov langsung menunjuk titik putih dan memberikan penalti kepada Qatar. Nasrullah Kabirov juga memberikan kartu kuning kepada Rizky Ridho yang dinilai melakukan sikutan kepada Mahdi Salem. Sontak para pemain timnas U23 Indonesia kesal dan melakukan protes keras kepada Nasrullah Kabirov. Wasit tersebut tetap mencueki komentar dari pemain timnas U23 Indonesia dan tetap memberikan penalti kepada Qatar. Tendangan penalti diambil langsung oleh Khaled Ali dan sukses menjebol gawang timnas U23 Indonesia yang dijaga Hernando Ari. Qatar unggul 1-0 atas timnas U23 Indonesia di babak pertama. Pada babak kedua, Nasrullah Kabirov kembali berulah. Ia memberikan kartu kuning kedua alias kartu merah kepada pemain timnas U23 Indonesia, Ivar Jenner, ketika babak kedua baru berjalan 1 menit. Ivar Jenner dinilai telah mengangkat kaki terlalu tinggi dan mengenai dengkul salah satu bek Qatar, Saifulden Hasan. Padahal dalam tayangan ulang, kaki Ivar Jenner tidak mengenai pemain lawan. Ivar Jenner pun langsung protes keras. Setelah keluar dari lapangan, Ivar Jenner update status di Instagramnya dengan menampilkan bendera Qatar dan emoji badut. Kerugian ketiga datang lagi ke timnas U23 Indonesia di babak kedua. Saifulden Hasan terlihat melakukan pelanggaran keras kepada Witan Sulaiman. Nasrullah Kabirov langsung mengeluarkan kartu merah kepada bek Qatar tersebut. Pas mau angkat kartu merah, ia merasa salah mengeluarkan kartu. Walhasil Saifulden Hasan hanya mendapatkan kartu kuning. Sontak para pemain timnas U23 Indonesia kembali melakukan protes keras tapi tetap dicueki wasit. Kecurangan Nasrullah Kabirov tidak berhenti di sana. Kejadian keempat yang merugikan timnas U23 Indonesia saat Marcelino Ferdinand didorong di dekat kotak penalti Qatar. Wasit tersebut hanya melihat itu bukan sebuah pelanggaran. Marcelino Ferdinand dinilai kalah bodi dari pemain Qatar. Terlihat dari rekaman ulang, Marcelino Ferdinand mendapatkan dorongan dari pemain Qatar. Beberapa kali pemain timnas U23 Indonesia juga tidak mendapatkan hadiah pelanggaran usai dilanggar pemain Qatar. Sekalinya timnas U23 Indonesia melakukan pelanggaran kepada pemain Qatar, Nasrullah Kabirov langsung mengecek VAR. Ini terlihat saat adanya pelanggaran keras dari Ramadan Sananta kepada bek Qatar.
Setelah mengecek VAR, Nasrullo Kabirov memberikan kartu merah kepada Ramadan Sananta. Jeong Seok-seo, asisten Shin Tae-yong yang bertugas sebagai penerjemah, membeberkan ulah kotor Qatar sebelum menghadapi timnas Indonesia U23. Melalui story Instagramnya, Jeong Seok-seo mengungkap bagaimana timnas Indonesia U23 dirugikan sejak naik bus menuju Stadion Jassim bin Hamad. Sudah diduga dari awal naik bus menuju ke stadion, buka penerjemah Shin Tae-yong yang akrab disapa JJ tersebut. 8 menit juga gak sampai ke stadion dari hotel, tapi dibawa berputar dulu, baru sampai ke stadion, sampai kena waktu lebih dari 15 menit, tandas JJ. Taktik yang bagus Qatar, pungkas JJ, diikuti dengan emoji tepuk tangan. Jay Itzes yakin timnas Indonesia bisa buat kejutan seperti Maroko. Bek timnas Indonesia Jay Itzes bicara tentang kemajuan sepak bola tanah air. Diketahui timnas Indonesia sukses meraih prestasi gemilang pada awal tahun ini. Pasukan Shin Tae-yong sukses menembus babak 16 besar Piala Asia 2023. Selanjutnya mereka berhasil mengalahkan Vietnam dalam 2 laga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Hasilnya, ranking Indonesia naik 8 tingkat di klasemen FIFA terbaru. Jay Itzes pun masih belum bisa melupakan momen saat timnas Indonesia berhadapan dengan Vietnam. Pada laga yang dilaksanakan 21 Maret lalu, skuad Garuda tampil di depan puluhan ribu supporter yang hadir ke Stadion Utama Gelora Bung Karno. Kondisi ini membuat pemain semakin bersemangat dan bisa jadi teror bagi tim tamu. Bahkan dia mengakui bahwa momen menyanyikan lagu Indonesia Raya bersama supporter membuatnya berkesan. Bagaimana dengan atmosfer di stadion selama pertandingan Indonesia? Ada puluhan ribu pendukung yang duduk di sana saat melawan Vietnam. Saat memasuki lapangan dan menyanyikan lagu kebangsaan, ada suara yang sangat besar, yang memberi saya begitu banyak energi, kata Jay Itzes dilansir dari laman Omroep Brabant. Pemain Venesia ini mengakui mereka memiliki kualitas skuad yang apik. Kombinasi antara pemain lokal dan diaspora membuat Indonesia saat ini tidak bisa dipandang remeh. Pemain yang berkarir di Eropa juga memberikan dampak yang positif di dalam tim. Para pemain lokal dapat memainkan sepak bola dengan baik. Sekarang beberapa pemain dari Eropa yang berasal dari Indonesia juga telah bergabung, ujar Jay Itzes. Itzes bahkan yakin Indonesia bisa mengikuti langkah Maroko dan menjadi kekuatan baru. Maroko pada Piala Dunia 2022 lolos ke babak semifinal dan sukses mengalahkan tim-tim kuat di ajang tersebut. Bandingkan dengan Maroko yang meraih kesuksesan dengan pendekatan serupa, saya yakin bahwa kami akan membuat langkah besar dengan Indonesia, pungkas Jay Itzes. Tiga pilar kunci timnas Indonesia pulih dari cedera, peringatan dini untuk Irak dan Filipina. Timnas Indonesia mendapat kabar baik dari 3 pemain yang merumput di luar negeri. Mereka adalah Shaine Patinama, Jordi Amat, dan Elkan Bagot. Seperti diketahui, mereka sebelumnya absen dari timnas Indonesia saat kualifikasi Piala Dunia Maret lalu. Ketiganya terpaksa menepi karena dalam pemulihan cedera. Jordi Amat diketahui sudah bermain lagi bersama Johor Darul Takzim. Bek berusia 32 tahun itu turut mengantarkan JDT menang telak 4-0 atas Lion City Sailors. Shaine Patinama juga telah kembali bergabung dalam latihan CAS Open. Hal ini tampak dalam unggahan Instastory CAS Open dan Shaine Patinama. Kabar baik juga datang dari Elkan Bagot yang berangsur pulih dari cedera. Bek jangkung timnas Indonesia itu sudah bergabung dengan latihan Bristol Rovers dalam 1 pekan terakhir. Bahkan dalam laga terakhirnya Sabtu kemarin, Elkan Bagot bermain full 90 menit dan menyumbang 1 gol lewat sundulan mautnya. 3 pemain ini berpeluang kembali memperkuat timnas Indonesia saat kualifikasi Piala Dunia pada Juni mendatang. Diketahui ketiganya merupakan andalan pelatih Indonesia, Shin Tae-yong di Piala Asia 2023. Kehadiran 3 pemain ini rupanya membuat calon lawan di kualifikasi Piala Dunia ketar-ketir. Pelatih Irak Jesus Chassa sebelumnya juga telah menyoroti perkembangan timnas Indonesia.
Indonesia seperti kami sama-sama tim yang sedang berkembang, kata Jesus Casas dikutip dari laman resmi AFC. Mereka Indonesia punya misi balas dendam dari kekalahan terakhir, tutur Jesus Casas. Ia menyoroti keberadaan pemain-pemain Eropa yang meramaikan skuad Garuda. Mereka membawa pemain dari Eropa dan itu akan membuat kami kesulitan. Kami ingin meraih kemenangan tetapi tak mudah, tegas Casas. Pesan tersebut disampaikan Jesus Casas saat bertemu dengan Indonesia di Piala Asia 2023 lalu. Irak akan kembali berhadapan dengan Indonesia pada 6 Juni mendatang. Kali ini Irak akan bertindak sebagai tim tamu. Pada pertemuan pertama, Irak sukses melibas Indonesia dengan skor telak di Basra International Stadium pada 16 November 2023 lampau. Ini menjadi momentum balas dendam bagi Indonesia sekaligus memperbaiki ranking FIFA. Setelah lawan Irak, Indonesia akan menjamu Filipina pada 11 Juni sebagai laga terakhir putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Indonesia hanya butuh satu kemenangan untuk mengamankan tiket ke babak berikutnya. Shin Tae-yong berujar kualitas timnas Indonesia U23 sekarang bisa bikin tim sekelas Korea Selatan panik. Piala Asia U23 2024 kian memanas. Timnas U23 Indonesia di bawah asuhan Shin Tae-yong siap tempur di grup A bersama Australia, Yordania, dan tuan rumah Qatar U23. Persiapan sudah dilakukan dengan matang di Dubai, Uni Emirat Arab. Dalam pemusatan latihan tersebut, Timnas Indonesia U23 mematangkan persiapan lewat 2 laga uji coba. Kondisi ini yang membuat Timnas Indonesia U23 optimistis menatap Piala Asia U23. Apalagi mereka menargetkan lolos ke babak 8 besar pada ajang ini. Hanya 2 tim dari setiap grup yang lolos ke perempat final tanpa sistem peringkat ketiga terbaik. Bahkan Shin Tae-yong menatap dengan kepercayaan diri tinggi kalau Timnas Indonesia U23 bisa bikin tim sekelas Korea Selatan U23 stres. Kalau lolos ke perempat final, kami akan melawan Korea atau Jepang, malah bisa jumpa Korsel, kata Shin Tae-yong dikutip dari Chosun. Kalau itu terjadi, pelatih Korsel U23 Hwang Seon-hong akan stres. Kami bisa memberi kejutan. Saya tanamkan rasa percaya diri itu pada pemain, tegas Coach Shin. Shin Tae-yong pun yakin dengan kemampuan timnya. Ia percaya bahwa timnas U23 Indonesia tidak hanya mampu berbicara banyak di level Asia Tenggara, tetapi juga di level Asia. Kepercayaan diri ini ditanamkan kepada para pemain untuk meraih target minimal lolos 8 besar di Piala Asia U23. Lolos ke perempat final bukan satu-satunya target timnas U23 Indonesia. Misi utama mereka adalah meraih tiket ke Olimpiade Paris 2024. Tiket tersebut bisa diraih dengan minimal meraih peringkat ketiga atau lolos ke semifinal dan menang di perebutan tempat ketiga. PSSI beri tanda timnas Indonesia diperkuat banyak pemain keturunan tambahan di babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Anggota Exco PSSI Arya Sinulinga seakan menandakan timnas Indonesia diperkuat banyak pemain keturunan tambahan di babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Lantas, apa yang disampaikan Arya Sinulinga? Arya mengaku takjub dengan kesungguhan Erick Thohir dalam memimpin PSSI. Meski sedang libur lebaran, Erick Thohir masih bersedia berkeliling Eropa untuk mencari pemain-pemainan keturunan yang diproyeksikan membela timnas Indonesia. Terbaru di akun Instagramnya, Erick Thohir bersalaman dengan kiper Inter Milan kelahiran Mataram, Emil Audero. Meski Erick Thohir tidak menyebut Emil Audero bersedia dinaturalisasi menjadi WNI, banyak yang meyakini kiper 27 tahun itu sudah mengiyakan tawaran membela timnas Indonesia. Arya Sinulinga pun mengomentari kerja keras Erick Thohir. Ia menyebut Erick Thohir sangat berambisi melihat timnas Indonesia diperkuat pemain-pemain berkualitas. Memang Ketumete ini tiada letih supaya kekuatan bisa full. Kita lihat lagi hasil kerjanya setelah ini, tulis Arya Sinulinga di unggahan Instagramnya. Selain Emil Audero, ada beberapa pemain yang digadang-gadang segera memperkuat timnas Indonesia. Penyerang Jong Sparta, Daan Zandbergen dan Calvin Verdonk menjadi target terdekat. Daan Zandbergen baru-baru ini diketahui mengadakan video call bareng staf ahli Menpora bidang pemain diaspora Hamdan Hamadan. Sementara Calvin Verdonk mengaku sudah memulai proses naturalisasi menjadi WNI. Berhubung timnas Indonesia hampir pasti lolos ke babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, skuad Garuda membutuhkan tambahan pemain-pemain top. Selain nama-nama di atas, kehadiran Ole Romagnoli,
Jairo Riedewald, Maes Hilgers, dan Kevin Dijk sangat dibutuhkan timnas Indonesia untuk memberi persaingan di babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Dua hal ini yang buat Shin Tae-yong pede arungi Piala Asia U23 2024. Pelatih timnas Indonesia Shin Tae-yong percaya timnas U23 Indonesia mampu bersaing di Piala Asia 2024. Hal tersebut didasari dari dua hal. Yang pertama adalah kenangan manis Shin Tae-yong di Qatar. Seperti yang diketahui, Piala Asia U23 kali ini bakal digelar di Qatar. Hal ini bukan sesuatu yang baru bagi Shin Tae-yong. Pelatih berusia 54 tahun itu juga merasakan hal serupa saat menukangi timnas U23 Korea Selatan di Piala Asia U23 pada 2016 silam, yang juga dilangsungkan di Qatar. Shin Tae-yong sukses mempersembahkan tiket ke Olimpiade setelah membawa timnas U23 Korea Selatan menjadi runner-up di Piala Asia U23. Prestasi inilah yang kini coba diulangi oleh Shin Tae-yong bersama timnas U23 Indonesia. Sebagai seorang pelatih, ketika saya bekerja di timnas U23 Korea Selatan tahun 2016, saya berada di Doha, Qatar. Saya juga mendapatkan tiket Olimpiade. Saya sudah lama berada di Qatar, sangat senang dengan timnas U23 Indonesia, ujar Shin Tae-yong. Kedua, rasa percaya diri Shin Tae-yong semakin bertambah dengan hasil positif timnas U23 Indonesia di dua laga uji coba sebelum tampil di Piala Asia. Di Dubai kami mendapatkan dua pertandingan uji coba melawan Arab Saudi dan UEA. Kami mendapatkan pengalaman yang luar biasa. Level performa kami meningkat dan kepercayaan diri para pemain juga meningkat. Dua pertandingan tersebut sangat membantu tim kami. Jadi bisa dikatakan terutama untuk mempersiapkan pertandingan melawan Qatar dan Yordania, kami mendapatkan persiapan yang sangat baik sejauh ini, tegas Shin Tae-yong.